hari ini lembaga penyiaran radio maupun televisi kalah oleh media sosial. Iya. Ya, yang dituntut di situ adalah standar program. Cik, 2, 3, dah mulai no. Sanak baso balik jo yuang tabuzer yuang tagi budak serenge di pot bungo. Malam ko sanak yuang pai malala ka lapau mak mangguang sampai ni mah Di Kampung Jambak, Kampung Jambak, Alai Kapalokoto. Alai Kapalokoto, Kecamatan Pauah. Ya betul anak. Betul. Nah, kalau sanak mencari nan sabalun ambo kenalkan nan sabalako, kalau sanak pastilah kenal beliau. Udah tampan. Channel udah tampan dan terkenal udah tampan. Pauah TV. Di Pauah TV. Lah bara subscriber gini. Lah 1 juta. 3.000. 3.000 baru. Lah lumayan lah. Terus di samping ambo ada ambo biasa sabit namo tapi kayak ambo harus main bonyok Pak Dasrul kini. Baru itu beliau labar hari kok, lah 3 hari. Sejak tanggal 5. Tanggal 5 dilantik sebagai Ketua KPID Provinsi Sumatera Barat. Sebagai anggota komisioner. Anggota komisioner. Alun ketua lah. Alun ketua lah. Sudah itu baru ketua. Sudah itu baru ketua. Itu dilantik jadi komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat. Seperti itu ya. Kira-kira. Wak kan tanya banyak tentang persoalan KPID. Nah, manga termasuk udah tampan ko ada di siko. Sanak mungkin tidak mengenal beliau sebagai seorang komedi di Sumatera Barat, tapi beliau punya keahlian yang luar biasa. Soalnya pernah terakhir menjabat sebagai general manager di Susi FM. Wih, baik. Jadi general manager itu tugasnya asal dari tempat. Semua di KPID pengawasan. Pengawasan juga. Mengawasi semua. Mengawasi. Nah, ada Pak Dasrul di Siko, beliau juga mantan dunia siaran. Terakhir jabatan dulu di Padang TV apa Pak? Manajer program dan produksi. Manajer program dan produksi, kemudian beliau resign sekian lama, kemudian masuk di KPID Sumatera Barat. Nah, tanya dulu, apa beban terberat ketika dilantik jadi anggota komisioner KPID Sumbar? Doso nanti bayang. Mbak kok doso nanti bayang? Kan? Apa maksud satu kerajo doso nanti bayang? Jadi giko, mbak doso yang bos abuyan. Pertama itu ikut amanah. Iya. Kok gak balik situ setiap mah. Ikut amanah. Jadi dulu awak kan hanya sebagai anak buah hur. Dan kalau perlu nado, awak ado di bawahan awak. Tetap garisnya koordinasi gitu. Iya. Tanggung jawab kerja, dia tengok masih ada yang bertanggung jawab. Ketika kita kini masuk di komisioner, itu tanggung jawab kerja itu melekat pada diri dan juga melekat kepada lembaga tadi. Nah, alhamdulillah diamanahkan juga dek kawan-kawan yang bertujuh tadi menjadi ketua. Sebagai seorang ketua ternyata memang di majuan salangkah di tinggian sarantiang, tapi wewenang tanggung jawabnya berada di ketua di situ. Secara legal formalnya apa kok salah kok kabatu gitu. Nah, itu bagi ambo ketika yang bercamehan adalah ketika membuat kebijakan itu salah. Karena di sini tuh ada tergantung hajat hidup orang banyak gitu. Contoh mengawasi radio, mengawasi televisi, TV lokal misalnya. Bagi kawan-kawan penggiat penyiaran hari ini bertahan saja di Sumatera Barat hadir, itu sebuah apresiasi. Namun di undang-undang wajib mengamanahkan kepada KPID mengawasi dan mengontrol itu dan bisa penindakan langsung gitu. Nah, kalau awak telusuri lebih dalam, mangko salah kok wajib ditindak tegas misalnya. Oke, berikanlah penindakan di situ dalam bentuk mengedukasinya, peringatan segala macam. Berulang. Tentu ada sesuatu biko kebijakan-kebijakan kalau nak tapek dalam mengkajinya, tersinggung orang Jawa. Berang orang Jawa, itu kan masalah bagi awak. Itu yang kedua, ada orang tu tergantungnya hidupnya Jawa. Tapi karena awak membuat regulasi tadi tu harus awak ya tiba di mato kan tak boleh di biciangan. Tiba di parit nak boleh di kampian. Itu pun menjadi beban. Tapi bagi ambo kenapa ambo sebut beban tadi, yang ambo takuan jangan sampai salah ambo menjalankan aturan. Itu jadi sebenarnya tugas KPID kini itu adalah pengawasan, kontrol, kemudian penindakan. Kalau ada pelanggaran dalam dunia penyiaran, KPID punya sikap untuk bisa sikap itu. Ada regulasi kan atau pengaturan yang sifatnya itu kita buat rambu-rambunya kita yang harus dikerajon oleh teknis LP penyiaran ikut gitu. Nah, sepanjang itu aman ya udah jalan gitu. Dah.
Pak Dasroko kan baru hari dilantik jadi. Tapi rasa pejabatnya lah nampak. Iya lah nampak. Udah termasuk orang yang cukup bakari di dunia radio. Seberapa penting kehadiran KPID itu sebenarnya? Jadi kalau persoalan penting tak penting ya, jawabannya sangat penting. Karena satu orang kalau tidak diawasi kerajuannya, ini pasti akan kelamak detinyo saja. Barajo dia tiba setan di metu. Tapi kalau sikio kerajuan diawasi, mungkin agak terarah sedikit. Apalagi mengawasi dunia penyiaran ya. Karena penyiaran itu adalah hak publik. Setiap orang mendapatkan informasi dari media penyiaran. Kalau sekiranya yang bertugas di situ itu, yang menyebar informasi itu adalah orang-orang yang tidak memahami dengan etika penyiaran, itu informasi kok akan rusak jadinya. Nah, Salamoko udah masih cocok dengan radio? Masih. Udah mencari enggak bahwa perkembangan kini kalau membahas dunia penyiaran, oke lah, kini radio cukup banyak. Kalau lokal mungkin Mbak udah mengamati apakah memang radio kini perlu pengawasan yang ketat dari KPID, atau apakah memang tak ada etika lah di dunia penyiaran? Jadi seperti itu, Ambo yakin KPID ya tidak akan mampu mengawasi begitu banyak stasiun yang ada di Sumatera Barat kok. Jadi nggak akan mampunya dong gitu. Yang bisa diharapkan bagaimana KPID mengajak komunitas-komunitas penyiar untuk bekerja sama mengawasi penyiaran radio kok. Gitu. Tapi kan tugas dari KPID adalah mengawasi. Beda tampan mengecian KPID tidak akan mampu mengawasi. Iko kok agak bayu. Jadi pergi kok. Coba bayangkan berapa banyak stasiun radio di Sumatera Barat. Oh, nyeskop Sumbar kok, nah. Sumbar. Kadang-kadang siaran kok nak sampai ke Padang. Tapi kalau stasiun radio saya diawasinya nak ada masalah, mungkin mampunya. Tapi kok puluhan. Mbak tanggapan Dasroko itu hal itu? Ya, memang itu cukup menarik dan menjadi pemikiran hari kini bagi kawan-kawan di KPID. Tidak hanya di Mas Suambo aja kawan-kawan nomor 7, tapi yang Sabalun juga menyampaikan itu. Dan Ambo kan juga Sabalun di KPID kan juga perlaku teknis juga dalam hal penyiaran televisi kan. Dan itu menjadi masalah bagi kawan-kawan di KPID sebelumnya. Tapi tentu yang namanya lembaga penyiaran dari diamanahkan undang-undang, kita memiliki program untuk itu sehingga bisa kita melaksanakan program pengawasan isi konten siaran itu. Bentuknya macam-macam. Dari yang kita cari dan yang lah kita laksanakan dari kawan-kawan yang lama maupun hari ini, kita akui keterbatasan daripada KPID untuk mengontrol 19 kabupaten kota yang memiliki siaran radio. Itu diakui alat misal saja. Alatnya satu. Kita buka-bukaan SDM juga. Ya kan? SDM yang mengawasi itu sendiri. Tentu tidak lepas daripada berbasis anggaran dari pemerintah. Karena memang KPID Provinsi Sumatera Barat diamanahkan dalam undang-undang dan PKPI dibiayai oleh APBD Provinsi Sumatera Barat. Sementara dia berpusat di Kota Padang. Ketika dia berpusat Kota Padang, teknologi dan juga topografi wilayah Sumatera Barat itu menjadi problem ketika dalam dunia penyiaran di Sumatera Barat. Apalagi radio yang UAF atau apa segala macam, buki banyak segala macam, sehingga susah gitu lah. Sisa KPID untuk mengontrol siaran-siaran radio lokal yang ada di 18 kabupaten kota lainnya di Sumatera Barat. Tapi apa yang dilakukan? Dilakukan adalah dengan gerakan literasi kepenyiaran. Literasi kepenyiaran. Nah, itu konsep yang kita tawarkan waktu kita menjadi ikut seleksi di KPID Sumatera Barat. Pertanyaannya oleh anggota dewan, oleh tim seleksi, apa kok literasi kepenyiaran? Literasi kepenyiaran itu adalah bentuk kepedulian masyarakat yang mendengar, dan itu haknya dan kewajiban dari lembaga penyiaran untuk memberikan informasi dan juga konten-konten yang mencerdaskan. Itu amanah undang-undang dan itu haknya masyarakat. Dan mereka, kita sebagai KPID lembaga, kita akan mendirect edukasi ke seluruh masyarakat dalam bentuk kelompok-kelompok masyarakat yang peduli, yang mengkonsumsi konten-konten penyiaran baik radio maupun televisi. Nah, kita akan buat jaringan itu. Nah, hari ini dari informasi dari kinerja kawan-kawan yang sebelumnya telah ada asosiasi penggiat peduli penyiaran Sumatera Barat
ya kan di Ado sampai kabupaten kota yang lah merancang, dan Iko yang akan kita tingkatkan. Baru dirancang. Telah dirancang, dua yang lah berjalan. Kita punya target, akan kita targetkan untuk tahun 2022 Iko sebanyak 6. Dan tentu problem yang kita dapetin Patang itu adalah yang disampaikan dari kawan-kawan itu adalah soal penguatan anggaran. Nah, kita akan merancang bekerjasama dengan kabupaten kota di Sumatera Barat melalui Kominfo-nya. Ayo bersama-sama kita ada kontrol konten materi siaran ini agar masyarakat mendapatkan haknya dan informasi yang jelas. Ya kalau misalnya KPID pusat yang di Sumbar kok kan bisa mendengar satu radio kok. Tidak. Artinya kerjasama tadi dibangun dengan Kominfo. Dibangun dengan Kominfo dan masyarakat. Dan itulah namanya literasi. Bagaimana masyarakat konya terlibat aktif. Dan kita menyediakan juga di Kominfo itu semacam data center dan call center informasi untuk menghimpun aduan-aduan masyarakat tadi. Nah, dengan syarat-syarat ketentuan berlaku itu yang kita atur nanti. Nah, itulah gunanya KPID mensosialisasikan itu ke masyarakat. Oke, Ado berkomunikasi tanya banyak mungkin program ke depan sapu anak. Tapi ada cile. Pak Dasrul mantan orang yang karajo di Padang TV, praktisi dunia penyiaran. Iya, ambo sabit lah Padang TV gitu kan. Padang TV salah satunya gini Pak. Kemudian ada siapa orang lain di sini? Jadi Fikri Trisaputra. Fikri. Ada dua mantan penyiar Padang TV, orang Padang TV di sini. Bah menjaga independensinya. Oke. Sebab kau pribadi boy. Iya. Kan orang Padang TV. Itu Padang TV kau batu saya tarik. Iya. Terjadi kelalaian dari pihak Padang TV. Nah, ikatan batin ada sini. Walaupun kamu pun dulu Padang TV. Pernah Padang TV sana. Jadi Giko. Kita secara pribadi ya. Iya. Dasrul itu terakhir menjabat manajer program produksi Padang TV tahun 2021 bulan 2. Kalau dihitung hari ini telah keluar 1 tahun yang lalu. Proses seleksi ke PID di awal bermulai di bulan 8, bulan 10, bulan 10. Artinya Padang TV, Dasrul di Padang TV itu telah off. Iya, betul. 7 bulan atau 8 bulan di Padang TV, tidak ada lagi. Artinya tidak ada namanya Dasrul terikat dengan Padang TV, tidak ada. Itu satu dulu soal legalitas. Iya. Nah, soal bagaimana orang mantan Padang TV ada di situ. Bagi kita secara pribadi, itu pribadi dulu. Bagi kita sejak awal dia ajaran dari orang tua. Kalau bakarajo itu jangan betul-betul. Istilahnya kalau kami di Pauh aku tiba di Matu nak di Pician, tiba di Pauh naik Kampian. Dan salah na betul ya betul. Dan kita tidak akan menambah nama orang-orangi dalam secara pribadi. Nah, kita naik seketik levelnya. Ketika kita menjadi seorang komisioner dan hari ini menjadi ketua, tentu ada aturan dan kode etik yang harus kita laksanakan di sini. Tidak bisa tidak. Karena awak kalau bahasanya kini kan polisinya ke penyiaran kok. Iya. Dan itu bisa jadi sebagai jaksa aja di penyiaran. Nah, mungkin hakimnya adalah ke pemerintah itu sendiri dan kita bisa memberikan dorongan itu kalau salah. Nah, begitu pun sebaliknya. Kalau nyoba tuh kita berikan apresiasi di situ. Makanya di KPID itu ada namanya KPID Award, memberikan apresiasi kepada LP-LP yang konten siarannya bagus segala macam. Itu bentuk-bentuknya. Nah, intinya adalah tindakan ada di situ namanya pro kepada sesuatu media yang salah. Tapi kita akan pro kepada seluruh LP yang benar. Itu intinya. Setidak-tidaknya lah sesuai mana jadi ada rasa curiga yang tadi setiap wajar lah curiga nak. Ambo sana kini di anggota KPI mungkin dicurigai orang mana dulu di radio Sinan pernah di Padang TV. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa soalnya yang tahu sakit sanangnya dunia penyiaran kok adalah orang-orang yang bekerja di penyiaran. Ya ketiga kalau pernah sama kerja itu memang sakit. Nah, jadi wajar ya di KPID itu memang harus ada prioritas sebenarnya mantan-mantan orang-orang yang bekerja di dunia penyiaran untuk jadi komisioner di situ tuh. Soalnya tahu apa soalnya. Ada tampan satu waktu itu. Kalau Ambo memang Lambo posisikan diri Ambo karena bagaimana ya adik-adik atau yang hebat-hebat dari Ambo untuk bisa duduk di situ. Keren. Marah rendah pun. Nah, ada cik lain ada yang kami ke sekampung. Kami karakter di Pauh. Sifatnya kami di Pauh kok nan tua, ia nyoayomi kami nan muda. Kami nan muda taruh batannya kepada nan tua. Kalau indak ke nan tua jangan coba. Oh, itulah. Kok karela di Pauh. Apa itu boleh hierarki apa sih? Intinya
Kalau lado dasar di KPID, berarti tampan tuh lado tuh mah. Tapi nak untuk itu. Itu Karena udah tampan lama di dunia radio dan masih mengamati. Sebetulnya kendala dari 90 sampai mbak di radio. Cerita 90 di mana radio mah dulu? Susi FM. Susi FM. Dah. Minimal ada masukan untuk Pak Ketua kini. Pada hari baru mungkin orang bisa mempelajari sepenuhnya kan. Masih Diakui itu Apa sih kendala radio hari ini ketika kaitkan dengan peran KPID? Kendala radio hari ini kan? Masalah radio hari ini? Masalah radio, masalah finansial. Masalah finansial itu pasti itu. Karena para penyiar radio itu perlu kita beri apresiasi yang luar biasa ya. Mereka bekerja karena profesi mereka yang mereka cari itu adalah kepuasan batin, bagaimana bisa menghibur orang ya. Jadi media radio itu mereka jadikan bagaimana media untuk membentuk diri mereka, belajar membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat ya. Kalau masalah piti jadi tanya oleh owner penyiar radio kok nak barado gitu. Nak barado. Awak dulu, awak sejam dulu saya bu matuing. Tambah transport koledoh loh. Nah, oke, artinya dalam masalah finansial, masalah omset. Masalah yang sangat krusial gini di radio ya. Radio itu hidup dari iklan. Betul. Dari iklan. Dan dari tahun 2005 balik ya, itu medsos sekolah mulai booming. Ya. Sehingga jatah kue iklan radio itu lah banyak berkurang gitu. Nah, sampai hari ini ya, Yong Tagio, ada radio yang masih eksis, itu perlu kita berikan apresiasi. Tapi persoalannya kini, apakah dengan betul kalau amati kini dunia digital mempengaruhi semuanya. Nah, kualitas lah, dengan keterbatas anggaran, kualitas kan harus turun, benar? Oh ya. Jadi gitu. Kualitas penyiaran, kualitas penyiarnya. Yang Ambo tahu ya, Ambo pernah lah beberapa tahun ya mengelola radio jadi GM sebuah radio ya. Kita punya standar-standar tertentu dalam stasiun radio itu ya. Kalau penyiaran etika seperti apa, gitu karena kemudian itu selalu kita gembleng para penyiar. Jangan mereka itu lari dari kaidah-kaidah kode etik siaran. Gitu kan. Kadang-kadang mereka lupa. Nah, itulah tugas para pengawas, para manajer ya, para manajer program atau manajer produksi di radio itu untuk mengawasi itu tuh. Karena gitu, ketika seseorang penyiar salah, yang salah itu bukan penyiarnya tapi adalah lembaga siarannya yang salah. Itu. Bapak dapat pada seluruh persoalan Niko. Tunggu. Ambo punya kenangan waktu di radio. Salah seorang penyiar, ya baru mungkin, baru masuk dengan siaran. Ini macam selamat sarapan malam untuk para pendengar. Sarapan malam. So fatal tuh nak kesalahan tuh nak. Apakah Iko kan hal tentang persoalan perbendaharaan kata bisa kami laporkan sebagai masyarakat kepada KPI kebodohan penyiar tersebut? Tapi tunggu dulu yang tadi ya. Ambo cut state dulu ya. Konten program tuh kalau sekiranya kontennya adalah program komedi umpamanya kan. Ini nak komedi dong. Ambo jelaskan sedikit dulu karena kalau komedi mungkin kadang-kadang dengan memperkosa kata-kata. Memperkosa kata-kata aku pacik. Nanti bau orang kagak laksing kan? Iya. Itu mungkin oke lah kita tutup mata kan, yang penting kita senang mendengarnya asal jangan cari istilah kan. Iya. Tapi kalau konten-konten yang serius itu kan, itu memang ada aturan-aturan yang mengikat yang harus mereka patuhi gitu. Apalagi radio ku nak lepas dari bahasa, cara berbahasa yang baik ya. Itu termasuk tanggung jawab dari KPI untuk mengelola bahasa tadi. Sangat. Jadi di dalam ambo baca teks ketika Biko akan paparkan di wewenang KPID itu ada 5 poin penting di situ. Pertama, menetapkan standar program siaran. Yang kedua, menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran, mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan, pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran tersebut. Melakukan koordinasi atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat. Dari apa yang Dabu Yong sampaikan tadi itu di wewenang itu aduh sadonya. Nah, mau jabarkan terkait tentang
hari ini lembaga penyiaran radio maupun televisi kalah oleh media sosial. Iya. Ya, yang dituntut di situ adalah standar program, pasar di situ. Tapi sebenarnya ini kok bisa streaming, nak? Nah, itu kaitannya di situ. Jadi jika konteksnya adalah ke usaha, nah itu dulu poin pentingnya. Ketika sebagai sebuah usaha, tentu ada di sini tuh kalau usaha kreatif namanya. Dan Iko yang dijual itu adalah konsep pemikiran yang kreatif mampu membaca pasar. Dan Iko-nya tumbuh berkembang. Hari ini ada kompetitor namanya medsos. Apakah kita akan mati? Itu pertanyaannya. Apakah kita bertahan? Kalau kita bertahan, kita harus seperti ini loh. Jadi wewenang Iko di KBID-nya sifatnya umum dan standar, namun di media ini harus mampu membaca pasar dan mengikuti selera pasar yang tidak meninggalkan daripada kaidah-kaidah konten atau perilaku kearifan lokal yang ada di Sumatera Barat. Misalnya, ketika hari ini iklan lokal itu diambil oleh penggiat-penggiat konten, YouTuber atau apa segala macam. Nah, siaran radio di mana? Dia macu segmennya di mana? Oh ya, ini radionya ini loh untuk anak-anak segmentednya, atau ini untuk ini itu. Dia mampu. Nah, marketingnya harus berpikir seperti itu. Dan si penanggung jawab programnya maupun struktur dari LP itu dia harus kreatif juga. Tapi sebenarnya kalau mau ngamati, Mbak Mun udah tampak gini, radio itu sebetulnya sudah terkalahkan oleh influencer atau para selebgram karena iklan lokal itulah dipegang sama selebgram dan penghasilannya bisa ratusan juta loh sebulan. Ini loh, Iko yang bos Abu contoh. Uday Z baru keluar dari penjara, ini sudah bisa menghasilkan booming dan ini bisa menghasilkan, memprediksi puluhan juta sebulan. Betul. Tapi yang harus kita perhatikan dalam dunia kreatif ada namanya budaya pop. Ya. Budaya pop itu dia populer di saatnya gitu kan. Iya, betul. Nah, dunia konten YouTube itu pop juga, konten itu pop juga gitu ya. Dan itu akan bisa menjadi berkelanjutan jika atau mati. Ya. Nah, ketika di radio ini sebuah perusahaan, ya kan, yang mempekerjakan orang, hak dan kewajiban diatur juga oleh negara, memiliki kelebihan-kelebihan dari regulasi gitu. Dan ada kerjasama yang dapat trust-nya gitu lah. Trust dari lembaga penyiaran itu sudah ada. Tapi bagaimana dia mampu mempertahankan brandnya berdasarkan program-program yang dia rancang. Ini problem kita hari ini. Kita masih bertahan. Teman-teman di LP masih bertahan kepada konten yang lama. LP itu lembaga penyiaran. Lembaga penyiaran maksudnya. Lembaga pemasarakatan. Bukan. Nah, masih bertahan lama. Sementara kawan-kawan yang di dunia YouTube itu mampu membaca pasar. Dan bisa juga dimanfaatkan YouTube juga untuk medsos juga untuk promosi. Artinya kembali kepada kawan-kawan di LP penyiaran, kita harus mengikuti selera pasar dan mengikuti perkembangan teknologi sehingga pasar itu sebaiknya kita ke sini saja. Gitu loh. Ada ide menarik sih dari Nambo. Dunia penyiaran radio, kok ambil contoh radio. Di radio kadang-kadang kan kini susah iklan kok. Dan orang lebih banyak lari ke media sosial. Kenapa enggak misalnya contoh Radio A tuh punya channel YouTube-nya dan bisa live streamingnya di sini gitu kan. Kenapa itu enggak seperti itu? Akhirnya dituntut juga penyiar-penyiar kok harus kreatif. Rancak di kamera jadi. Jadi gitu yang tadi. Ambo mencari ya banyak penyiar-penyiar kini kok. Mereka itu tidak mau menjadi diri mereka sendiri. Maksudnya? Mereka lebih banyak menjadi diri orang lain. Contoh? Artinya, style siaran mereka itu mereka lebih banyak meniru orang-orang yang sudah tenar sebelum mereka. Jadi, untuk membesarkan sebuah radio, kuncinya adalah pada penyiarnya. Ya, penyiar itu harus punya ciri khas tersendiri yang mudah diingat oleh orang, gitu kan. Jadi pendengar radio itu ketika siaran itu kan yang didengarnya itu apa gitu kan, gaya siaran penyiar. Kalau mereka tertarik dengan gaya siaran, mereka pasti akan bertahan telinga mereka di radio tuh gitu. Tapi kalau sekiranya awak mencelik ini kan penyiar awak banyak yang tidak mau menjadi diri sendiri. Ya. Setiap orang dilahirkan dengan karakter yang berbeda-beda, dengan gaya bicara yang berbeda-beda. Gali ya pun yang punya awak. Gitu. Kali yang punya Wak. Nah, gitu. persoalan sebetulnya kan kalau mau nggak salah, dunia penyiaran itu
baik radio maupun televisi di lokal, mereka harus punya segmen lokal konten. Itu persentase ada aturan. Ada aturan. Ada. Jadi kalau menurut SP3S itu 80%, 60 sampai 80% harus ada. Itu yang lokal. 60 sampai 80% harus ada. Setidaknya itu minimalnya. Dan itu diwujudkan dalam bentuk baik itu program konten materinya maupun dari penyiarannya itu sendiri, dari bahasanya yang digunakan maupun pengetahuan tentang lokal dan informasi lokal. Itu yang terpenting. Tapi rasanya radio tidak sebanyak itu, kalau radio, kok pendapat buat ada radio di Padang bermain dengan segmented, artinya dengan segmented saja segmennya. Ambo rasa radio itu ditinggal orang. Oh betul. Ditinggal orang. Karena giko awal. Ya tapi persentasenya harus ada dong. Aturannya harus ada. Harus ada. Memang harus ada. Tapi kalau menurut Ambo, apapun stasiun radio ya kan, mereka harus peduli dengan lingkungan di mana mereka berada, dengan budaya masyarakatnya, dengan kebiasaan masyarakatnya, dengan informasi masyarakatnya. Coba yang tadi celik kan, ini radio di Padang, tapi ini bicara tentang orang-orang Jakarta saja kan. Kadang-kadang lu gue. Nah itu. Oke, buat lo yang di sana itu kalau lah tele-tele. Nggak, Ambo secara pribadi dan pernah Ambo tulis di salah satu media sosial Ambo bahwa berapa dekade ke depan itu bahasa Minangku hilang. Nah itu yang bos sabuin tadi Dayong. Di dalam standar penyiaran dari si konten itu kan ada segmented. Kita kalau main itu dipaparkan oleh ada tampan tadi, tidak adanya segmented yang dirancang oleh pemilik oleh LP lembaga penyiaran. Dia samakan saja. Harusnya kalau pagi itu Iko orangnya, bahasanya seperti Iko, pendengarnya Iko yang akan dapat. Informasi yang dipaparkan Iko harusnya. Siang hari Iko mungkin teknis sudah ada. Tapi problemnya. Tapi kan di dunia radio seperti kamu potong. Di dunia radio kan ada kalau Iko kok radio anak muda. Ya kan? Kalau Iko kok levelnya mungkin dewasa. Dewasa kok biasa kelasnya lebih berbahasa daerah seperti itu. Tapi kan sebetulnya anak muda tidak harus berbahasa lu gue kan. Nah itu yang diatur oleh KPID tadi. Dan itu malah aturan itu mendukung sebenarnya LP itu bertahan di tengah terpaan kompetitor medsos hari ini. Jika dipahami dengan detail aturan tadi itu, maka telah mendorong lembaga itu untuk mengikuti selera pasar sehingga dia bisa diterima. Pertanyaannya adalah sejauh mana LP itu mampu merancang program yang kreatif, yang mengikuti selera pasar, yang mampu mengimbangi kompetitor-kompetitor yang cukup luar biasa hari ini. Itu poin penting yang kita itu penting. Nah, Mbak KPID menanggapi dan apa sih? Kamu nggak tahu masih diwenang KPID tidak? Ketika kue iklan kok nggak dapet di dunia penyiaran begitu susah kini, apakah ada program dari KPI dan apakah KPI punya wewenang kasinan menjembatani persoalan kok kita? Ambo rasa kau nak kerja orang KPID gitu. Nggak kerja orang KPID. Kalau sebuah stasiun radio berarti itu karajo kasabana rambo kamari. Kreatif orang radio. Bukan. LP-nya mereka sendiri. Mereka kan punya organisasi kok, asosiasi harusnya asosiasi jalan gitu. Asosiasi itu sebenarnya kan ada organisasi radio. Aku bicara dua sisi kini sana, orang KPI, orang pengamat radio. Nah, organisasi radio itu sebenarnya adalah bagaimana menyamakan visi dan misi mereka sama-sama kuat melangkah menghadapi badai-badai persoalan. Jalan itu kini. Nah, kalau itu tuh yang bocah lihat ya emang nggak kurang jalan ya, nggak kurang jalan. Tembaknya kesinan. Ambo dulu pengalaman Ambo ya. Organisasi radio yang ada tuh ya PRSNI lah namanya karena itu tugasnya adalah untuk mengumpulkan sumbangan wajib saja tiap tahun gitu. Kamu PT ya? Nah, PT itu kemudian digunakan untuk apa? Kita nggak tahu deh. Paling dia tampan apa ngurusnya? Kece-nya kan untuk ada rape-rape munas saja loh ya kan. Tapi ketika Ambo pernah rape PRSNI Jakarta dulu kan nambahi kan tuh yo. Itu ya itu. Oh, kacau juga. Soalnya mau tanya tentang itu deh. Dulu ada berbagi iklan dari PRSNI itu. Dapat iklan kan dibagi ke radio-radio. Tapi
terakhir ketika ambo keluar dari radio semenjak tahun 2007 balik. Itu jabatan ambo GM di Radio Susi ya. Itu giat dari organisasi ko dalam membela stasiun radio ko itu memang agak kurang. Karena Inyo sendiri nggak bisa memberdayakan diri. Radio akan diberdayakan ya, gitu. Ada sebuah kasus, ko contoh. Ketika siaran, nyaman ko. Putar lagu, ko radio ya. Ya, ko teknis kayak. Putar lagu, rupo channel Miko nanya, masuk kawan. Yo bagunjang di sini. Kalualah nang kumah. Artinya masyarakat dengar. Ketika hal itu terjadi dan ada masyarakat yang melaporkan, KPI punya hak untuk mendidak. Karena walaupun itu sebetulnya kan kelalaian teknis. Ambo sebelum KPI mengecek ya, ambo kok menceritakan pengalaman ambo ya, apa yang ambo lakukan dalam hal membentuk penyiar-penyiar. Tunggu dulu, yang ambo cerita tadi itu pengalaman ambo, Mak. Kan di Buruan kebetulan manajer awak loh. Hai. Jadi gitu. Anca kadiri surang, ada orang lain, Ambo sampaikan dulu kan setiap minggu ambo selalu adakan briefing di penyiar ya. Di dalam briefing itu kita evaluasi perjalanan penyiar itu selama siaran selama seminggu gitu. Ambo selalu sampaikan, apapun persoalan Anda di rumah sama pacar sama orang tua, ketika Anda masuk ruang siaran, lupakan semuanya. Anda fokus untuk siaran. Ya, itu mungkin. Dan ketika kasus ini terjadi, itu mungkin oknum, oknum dan memang murni itu kelalaian dari penyiar, tapi otomatis ini akan membawa institusinya, lembaganya, gitu kan. Nah, jadi bagi di KPID itu tanggung jawab yang lembaga, wewenang utama dari lembaga tadi mengawasi. Ketika itu ditemukan pelanggaran dengan bukti-bukti yang jelas, kami langsung mengontrol dengan langsung kita turunkan tim untuk yang catat seluruh pengawas sampai detiknya, sampai menit, detik dan materi narasi yang dibacakan. Itu ada lampirannya, akan kami panggil oleh LP tersebut. Jika bila mana tidak terabaikan bagi kami, ada laporan dari masyarakat dan mereka buktikan dengan lampirannya, kita tindak juga. Nah, ikulah yang dalam konteks wewenang dari KPD melakukan pengawasan isi konten materi. Nah, termasuk tadi penindakan. Yang paling berat menutup programnya dulu. Yang paling berat sanksi diberikan menutup stasiun. Kalau ini kan ada tahapannya. Iya. Tahapannya adalah kalau bicara programnya, ya programnya tutup. Kalau lah 1 kali, 2 kali, 3 kali peringatan, udah tutup programnya. Ini masalah program kan nggak cukup, ganti sana mau selesai. Begitu simpel sebetulnya. Ya, karena memang gitu. Aturan mengarahkan ke situ. Yang kalau perusahaannya tutup, ya memang banyak aspek yang menjadi pertimbangan. Kalau dia melakukan keseluruhan kesalahan, ya tutup, gitu loh. Itu yang menurut aturan. Tapi belum ada kan di sejarah sampai hari ini di Sumatera Barat belum ada. Di Indonesia mungkin kita belum tahu ya di Indonesia. Tapi kalau di Sumatera Barat ada program-program yang pernah ditegur dan diberhentikan, ditutup. Kalau televisi dulu ada pernah awak nanga 4 mata, ya kan? Akhirnya tukul Trans ganti namanya bukan 4 mata. Itu tuh bentuk dari kalau perubahan. Walaupun sebetulnya program tersebut hampir sama, bersama namanya sudah brand, itu kan itu yang setidaknya itu bentuk pengawasan yang kita lakukan di KPID. Nah, dan tampaknya praktisi kok masih mengamati dunia radio. Kamu berbicara tadi segmen radio anak muda, remaja, dewasa. Itulah tercapai lah, memang sangat ideal atau di Sumatera Barat? Segmen itu sebenarnya permintaan pasar. Permintaan pasar. Dan pilihan owner dong. Pemilihan berdasarkan hasil survei mereka gitu. Tapi yang bersampaikan kalau sebuah stasiun radio hanya cuma memposisikan diri mereka saja kan, pokoknya hanya untuk radio anak muda, mereka juga tidak akan bisa hidup di daerah tersebut karena persentase anak muda di daerah Kobara gitu kan. Sedangkan di Sikoko ide dan kecil, ide dan tua, ide dan banyak kan, banyak beragam. Artinya sebuah stasiun radio itu memang di samping mereka memposisikan diri mereka bermain di segmen tertentu, tapi mereka tidak bisa mengabaikan segmen-segmen yang ada di daerah di mana mereka berada gitu. Contohnya bantu di Padang gitu kan. Sebuah stasiun radio akan ditinggalkan pendengar kalau sekiranya yang disampaikan di corong radio itu adalah bahasa-bahasa, budaya-budaya, gaya-gaya orang yang ada hubungan dengan orang Padang. Paham enggak, Yang? Nah, gitu. Jadi
Pernah enggak yang mendengar dulu ada sebuah radio di Padang karena ini sedikit pun tidak pernah menyentuh budaya Minang. Intinya kan haram baginya memutar lagu Minang gitu kan. Haram baginya memutar lagu Minang. Akhirnya yang menegur tidak KPID, tapi orang-orang yang mempunyai kepedulian kepada radio tersebut dan memacik taliaki radio itu loh gitu kan. Nah, gitu. Akhirnya diberilah porsi lagu-lagu Minang di sana gitu. Nah, ada Ambo sangat tahu persis ketika ada Tampan dulu, kalau nggak salah penyiar membawa pantun. Nah, tapi Ambo tidak menceritakan ada Tampan. Ambo pernah mengamati. Ketika penyiar bapantun jo bahasa Minang, kemudian dibalik sama pendengar, kemudian cari toko lah masuk kagarah, kadang-kadang lost control. Mulai arah-arah ke kumah-kumah sakete gitu ha. Itu termasuk hal yang bisa ditindak. Iya kan, ada unsur-unsur pornografi lah walaupun tidak vulgar, tapi sebagai orang Minang kadang-kadang bahasa Minang kok kie itulah kue dawakan. Tanggapan. Ya, di dalam peraturan konten materi itu dan P3 SPS itu mengatur itu. Ada namanya yang telah Masih Ambo mau dekon. Kalau bahasa Indonesia mungkin jelas nak. Ini bagarahku coba Minang. Iya, itu gunanya KPID. Oke. KPI itu pusat. Iya. KPID menjembatani aspirasi masyarakat di daerah Sumatera Barat yang berkaitan dengan konten kearifan lokal, informasi lokal dan juga keseluruhan. Nah, jika itulah mengarah ada indikator itu, maka KPID berwenang untuk menindaknya gitu. Dengan bukti-bukti yang cukup jelas, kajian-kajian analisis. Kajian itu tidak hanya soal konten materi, tapi kajian eksplisitnya ada di situ. KPI Komisi Penyiaran Indonesia yang ada di daerah. Nama KPID. Channel YouTube kok kalau mulai penyiaran udah punya channel YouTube mah Pak TV, Pak Wah TV, gitu kan? Ambo banyak. Kalau sekiranya ranah KPID itu juga mengawasi channel YouTube ya. Kalau mau itu terjadi kan, banyak tutup channel mana? Indah, Ambo mengikuti. Awak kini ku giko yang ya. Kalau ingin hidup di sebuah daerah, awak harus paham dengan aturan regulasi daerah tersebut dan awak harus patuhi. Nggak Mas Ambo ini. Lah sampai kasih nanda tugas KPI. Artinya kini channel YouTube kok basera. Ambo termasuk orang tidak suka dengan konten ngeprank. Kadang-kadang yang di prank itu tidak pas. Kadang-kadang orang tua hilang sopan santun. Tapi berbeda ya. Awak yang terlatih ya di dunia penyiaran yang sudah lama. Kita sangat memahami etika dan etika dan kode-kode etik dunia penyiaran. Ya. Artinya setiap praktisi dunia penyiaran ketika mereka bermain di dunia kreatif, membuka channel, pasti tanggung jawab moral mereka itu tetap ada. Bagaimana memberikan ruang siar, konten siar yang memberikan informasi atau menghibur, tapi tetap menghormati adat istiadat ya, kebiasaan-kebiasaan, norma-norma yang berlaku itu. Tapi kalau sekiranya berangkat bukan dari didikan ya, dan tidak mau tahu dengan persoalan norma-norma, kaidah-kaidah, membuat konten itu segadang hati awak saja karena akhirnya akan merusak suasana gitu dan ya. Akan ditinggalkan ya pasti. Ya, akan ditinggalkan gitu. Kamu punya kasus di Port Bungo pernah mewawancari salah seorang narasumber dan sebetulnya niatnya ingin santai, ingin relax. Patialah rokok deh Pak. Kenapa pacaran bojo netizen. Jadi mungkin Giko dah buyang. Ambo menandangnya gitu. Ketika KPID wewenangnya baru televisi dan radio. Nah, sementara tuntutan pasar dan perkembangan teknologi hari ini, aktivitas dan praktek kepenyiaran telah dilakukan di media sosial, seperti secara langsung di Facebook misalnya, secara langsung di IG. Hari ini banyak konten aplikasi-aplikasi ya yang melaksanakan aktivitas penyiaran, YouTube segala macam, TikTok segala macam, kan. Nah, hari ini di pusat telah terjadi proses pembahasan itu dan regulasinya dikendalikan sekarang oleh Kominfo, membahas itu menjadi sebuah, apakah itu masuk ke ranahnya yang akan diatur di ranah undang penyiaran dan itu menjadi wewenangnya KPID. Jika itu telah disahkan undang-undang oleh pemerintah pusat serta merta wajib dilaksanakan oleh tanggung jawab KPID itu sendiri. Ambo rasa mau deko contoh awak saja.
awak saja ya berusaha untuk tampil baik, kadang-kadang masih dianggap sama netizen ada hal yang salah. Dan Ambo kan mengamati kadang-kadang apalagi selebgram ya apa tuh kadang-kadang ngomong kasar, bahkan tampilan sangat porno, baju nampak gen, dadonya semuanya. Nggak, itu kan bisa diakses semua orang. Anak-anak SD saja kini bisa pakai HP kok gitu. Akhirnya itu kan merusak. Ya, nah, Ambo sih berharap KPI punya wewenang sih Nan. Kalau udah Pak, pendapat Kalau pendapat Ambo, persoalan konten ya di ruang di media manapun mereka manfaatkan ya, itu adalah tanggung jawab moral dari tukang produksi konten tersebut ya. Ini persoalannya kini bukan persoalan moral dah. Kalau tidak heboh, endorse tidak ada. Jadi Giko, sebelum udah tampan ya. Jadi KPID memang ranahnya secara teknis ke ranahnya medsos itu belum ada aturan yang berlaku. Tapi selaku sebagai lembaga negara yang ditempatkan di provinsi dan milik masyarakat provinsi itu sendiri, kami memiliki kewajiban untuk mensosialisasikan materi-materi yang sesuai dengan aturan kepenyiaran kepada seluruh masyarakat yang melaksanakan aktivitas kepenyiaran. Itu poin pentingnya. Walaupun belum masih mau deko menyarankan, mensosialisasikan. Tapi ketika masih terjadi pelanggaran, KPI kan punya wewenang untuk haknya berada di pemerintah melalui undang-undang ITE dan juga di Kominfo itu sendiri. Ketika Kominfo yang memegang penuh konten perizinan yang dimiliki oleh YouTube segala macam, Kominfo berhak menurati dari YouTube ataupun medsos-medsos lainnya untuk menutup itu. Kan ada istilahnya banned. Ada istilahnya gitu kan. Itu yang dilakukan. Nah, itu ada aturannya loh. Berarti KPID secara tidak langsung sebetulnya punya tanggung jawab. Ada ruang di situ untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Makanya hari kini datang TGI dengan diundang di Pot Bungo hari kini ikut sebuah sosialisasi yang cukup luar biasa bagi kami di KPID, dan penting akan kami laksanakan pemilik akun yang lainnya. Kok penting begitu? Sosialisasi kok kepenyiaran merupakan bukan tanggung jawab penuh dari KPID untuk mengawasinya. Seluruh awak yang ada di Sumatera Barat kok tanggung jawab awak. Karena memang itu milik kita, dan dan orang lain memanfaatkan itu ada keuntungan dia, sementara ini memiliki hak dan kewajiban yang terpenting memberikan informasi yang benar terhadap lingkungan masyarakat dan masyarakat itu sendiri dan potensi daerah itu sendiri. Mumpung Ambo ingat sana, Ambo tadi kan sempat ngican, Ambo tidak suka dengan konten-konten yang ngeprank gitu kan, ngeprank orang. Nah, sebetulnya bukan itu persoalannya. Kadang-kadang nih prank itu mungkin kawan sama kadang masih nyaman, karena orang gaek di kerajaannya. Itu udah sakit jantung. Kok mati serang gaek kok? Arti seperti itu. Artinya konten kok mungkin boleh seperti itu, tapi sepantasnya barangkali nak. Kalau jawaban Ambo ya, Ambo berpikir ruang siar itu adalah tempat kita untuk mendudukkan identitas kita. Apakah kita itu stylenya itu komedi, apakah stylenya itu adalah pengamat, atau stylenya adalah kita ilmuwan atau seniman gitu kan. Nah, ranah itu harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kalau sekiranya kita memanfaatkan ruang siar itu untuk hal-hal yang dikenal orang untuk sesaat, kita tidak pikirkan baik atau buruknya. Yang penting asa awak dikana orang, asa awak tenar gitu kan. Kadang bacari di ruang siar kan, capek wak tenar. Itu kan orang kamu nggak bacari bisa tenar ya? Ya, bisa seperti itu kan. Tapi apakah mau kita memposisikan diri kita seperti itu gitu kan? Tapi kadang-kadang mode kan, mode Pot Bungo itu kan sebuah konten yang khusus podcast berbahasa Minang. Mungkin satu-satu mungkin yang berbahasa Minang podcastnya. Dulu banyak disangsikan orang, nggak ada yang kebadangan, tapi mereka lupa bahasa sebenarnya orang Minang tuh puluhan juta di dunia yang mampu mengakses gitu kan, dan Ambo masih bertahan sampai kini walaupun subscribernya belum sampai 100.000 lah kan. Belum sampai 100.000. Kira-kira mau ditanya sama, berarti kini lah posisi sebagai ketua ya. Betul. Lah diangkat yo bahasa sama bahasa Pak Dasrul sebagai ketua KPID Sumbar. Tadi lah mengican bahasa yang sebetulnya beban terberat tuh di luar dosa tadi. Dan dewa apa sih? Jadi setelah bukan secara detail hari ini kan baru masuk ke sistem di KPID.
Nah, setelah mencoba mencalik kulitnya dulu dan mencalik wewenang, tupoksi dan wewenangnya, bebannya adalah besarnya tanggung jawab dan juga harapan masyarakat kepada KPID untuk mengontrol LP, lembaga penyiaran, agar melaksanakan regulasi atau aturan-aturan tentang kepenyiaran dan mengakomodir kepentingan informasi masyarakat maupun timbal balik di situ. Nah, harapan yang dua problem tadi itu dicari itu adalah dalam hal menjalankan tupoksi tadi tentu dibutuhkan SDM, infrastruktur dan support dari anggaran. Itu yang belum maksimal. Kita pikir hari ini itu belum maksimal. Kenapa belum maksimal? Hari ini dari 2,1 M 1 tahun yang dialokasikan dari APBD provinsi, itu 1,6 sampai 1,7 itu biaya untuk honor atau gaji lah bahasanya. Tinggal diangkut 600 jutaan untuk menunjang operasional, baik itu untuk ATK-nya segala macam, pengadaan segala macam. Tentu dibutuhkan kreativitas komisioner untuk mencari support kegiatan maupun sponsor ataupun rekanan untuk menjalankan bekerja lebih maksimal. Di dalam aturan boleh. Boleh dan sepanjang itu tidak melanggar boleh tentu tidak melanggar. Ya kan? Nah, tidak melanggarnya mana? Ya, awak memberikan ruang kepada LP misalnya, lembaga penyiaran untuk mensosialisasikan, itu kan program yang kita laksanakan. Harusnya kita membiayai iklan satu spot di sebuah televisi atau di radio, tapi namanya itu adalah semacam iklan layanan, kita nggak bayar misalnya. Nah, itu kan lah terurai itu satu persoalan di situ. Yang kedua, soal kita melaksanakan sosialisasi, ternyata ada lembaga-lembaga negara, karena memang diatur dalam negara bersama-sama dengan masyarakat dan negara untuk mengawasi dan memberikan sosialisasi, itu satu juga. Nah, itu kan kreativitas awak lah masuk ke ranah teknis tadi. Nah, di Sumatera Barat ada 19 kabupaten kota dengan topografi wilayah kabupaten kotanya berbeda-beda. Dan ada pemerintah daerahnya masing-masing di situ. Masyarakat ada juga. Dari data yang kita miliki masih tinggi loh. Di Sumatera Barat kok kebutuhan masyarakat, informasi yang didapat di masyarakat dari lembaga resmi, lembaga penyiaran resmi, radio contohnya, televisi contohnya. Televisi baik itu yang nasional maupun televisi lokal. Nah, potensi yang besar tapi belum digali lah. Nah, itu yang akan kita coba untuk menggalinya. Nah, yang kedua, tantangan itu tidak lebih daripada aturan yang berlaku. Hari ini perda atau peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat alun-ado yang membuat atau yang mengatur itu perda tentang kepenyiaran lokal. Itu yang ingin kita dorong. Kalaulah menjadi sebuah produk perda hukum, undang-undangnya lah ada di Permendagrinya lah ada. Jadi provinsi kita berharap adanya perda. Ketika ada perda ada peraturan gubernur turunannya akan diakomodir oleh pemerintah daerah, sehingga menjadi sebuah tanggung jawab pemerintah daerah bersama-sama masyarakat dan lembaga itu untuk mensehatkan penyiaran di Sumatera Barat. Kalau itu terwujud, kita sangat yakin di angka 80% seluruh konten yang dimiliki oleh lembaga penyiaran di Sumatera Barat bisa kita akomodir, dan kita akan ada ruang kita untuk lebih tinggi nantinya mengontrol seluruh siaran. Alun lain persoalan infrastruktur, perubahan transformasi dari analog ke digital baik radio maupun televisi itu menjadi tantangan juga bagi kita. Dan tentu dibutuhkan infrastruktur yang canggih juga. Awak menjadi seorang pengontrol risiko harus memiliki perlengkapan yang lebih. Sistem pasti. Ya kan, SDM pasti. Infrastruktur lebih pasti juga kita. Nah, hari ini di KPID Sumatera Barat kita masih manual. Nah, tentu tantangan bagi kita. Untuk wilayah tertentu saja kita masih kelabakan. Lalu lebih ke wilayah yang aduh. Nah, makanya kita mohon di konten hari ini, di channel kita ini bisa menjadi semacam PR kita kepada masyarakat Sumatera Barat. KPID itu adalah lembaga awak orang Sumatera Barat yang kerajonya untuk menjembatani masyarakat mendapatkan informasi dan juga konten-konten yang sehat, meningkatkan kearifan lokal Sumatera Barat dan kebutuhan masyarakat itu sendiri maupun dunia usaha. Nah, jangan ragu-ragu. Hari kini pengusaha-pengusaha di Sumatera Barat lokal
gunakanlah lembaga penyiaran itu sebagai media kita selain daripada media sosial. Karena mereka juga itu. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan kepada lembaga penyiaran harus kreatif, produktif, harus mampu membuat konten-konten yang cerdas, yang mengikuti selera pasar, yang tidak melanggar daripada peraturan yang berlaku tentang penyiaran dan selera untuk masyarakat itu sendiri. Itu kuncinya bagi kami. Oke. Datampan apa sih harapan Datampan terhadap KPI, terhadap dunia penyiaran? Sebab masih Ambo anggap sebagai praktisi yang masih mengamati. Yang pertama lembaga penyiaran ya. Kita berharap seluruh kru pekerja-pekerja di dunia siaran, tanggung jawab mereka itu adalah tidak saja menghibur orang ya, tapi tanggung jawab moralnya adalah bagaimana mereka berperan, memberikan informasi yang positif, dan itu akan mempercepat pembangunan di daerah ini. Artinya kalau sekiranya para kru siar itu atau pengelola lembaga siar tersebut memberikan ruang kepada studionya itu untuk menyampaikan program-program yang bermanfaat ya, dan itu sangat penting bagi masyarakat. Ambo rasa percepatan pembangunan itu akan cepat terlaksana. Karena media massa dengan media sosial itu bedanya. Kalau media massa itu informasi yang keluar dari stasiun tersebut itu melalui pengontrolan yang ketat. Mereka ada manajemennya. Tapi kalau media sosial karena teragak kini kau buat keluar sekali. Nah, artinya informasi yang layak didengar memang informasi dari media massa, apakah koran, apakah media elektronik, TV dan radio. Dan untuk KPID tentu kita berharap ya, KPID ko dibuat untuk apa gitu. Kalau orang-orang yang duduk di situ tuh hanyalah untuk mempertahankan jabatannya saja sekali 3 tahun, dapat jadi pejabat KPID 3 tahun. Kemudian selama 3 tahun tuh hanya menggaya-gaya saja, pergi keluar daerah ikut, tapi tidak ada output sama sekali untuk merubah rona dan ranah penyiaran yang bisa berhubungan berimbas pada percepatan pembangunan. Nah, ada gunanya. Jadi kita berharap ya, yang disampaikan Dasrul kan sebagai kan ini menyindir anak lamo. Abo nak menyindir, abo kan mengecek apa saja. Anan terasa itu mau sampean. Orang dia itu kelebihannya kan, ini mengecek apa yang dirasakan, bukan mengecek apa yang dipikirkan. Abo kini ku apa yang terasa mau sampean ke mana? Jangan sampai beko. Indah apa mengecek lu ala. Nah, jadi kalau sakironyo orang kawan-kawan di KPID kini ku punya tanggung jawab moral juga gitu kan. Bagaimana informasi kok bisa diakses masyarakat, sehat masyarakat dengan informasi kok do. Hoa-hoa kok itu nggak bisa di cover lah gitu kan. Apalagi sebenarnya risiko penyiar hari ko lebih baik daripada kita nalamu. Kenapa? Ketika mereka mendapatkan informasi dari portal berita yang nggak jale, itu bisa jadi hoax. Nah, itu. Jadi kebiasaan awak kan seperti itu. Kalau si kilo dapet seketik entah dari mana kecil ibu yang tadi dia kena langsung di-share. Tidak pernah mencoba mengkonfirmasi kepada pihak yang pembuat berita tersebut. Dia mau yakin ya dengan Dasrul sebagai ketua KPID dengan kawan-kawan yang ada di sana, artinya ada amanah ya. Amanah ini bisa menjadi dosa, bisa menjadi pahala. Nah, itu. Oke. Yang luar biasa sebenarnya Hariko Jale di sana kita mendapat pencerahan dari Pak Dasrul sebagai Ketua KPID Sumatera Barat. Datampan di siko orang yang lama bergelut di dunia radio. Setidak-tidaknya masyarakat tahu bahwa dunia media itu punya aturan. Jadi dan kita sebagai pendengar kalau di dunia radio dan penonton di dunia televisi, wak punya hak menuntut hak awak untuk mendapatkan informasi yang benar. Dan kalau terjadi kesalahan bisa ngadu ke KPID. Karena KPID juga mempunyai fungsi untuk penindakan. Tapi Ambo yang paling bersyukur kini, Ambo Datampan lah beranti kerajo di media elektronik tersebut, baik radio maupun TV. Sebab ketika masih awak dah ke isi Dasrul susah itu. Datampan. Masih teragak untuk siaran di radio? Terus teragak mana? Teragak Kami berharap mungkin bara radio di Padang kok ada mau undang kami sekali seminggu kami siaran berdua. Siap. Iya. Karena candu tapi gua.
honor kadang nih. Jangan pici, honor kau honor piti kapiti, piti sampai rakuangan. Panik siaran 1.000 matui sajam po. Jangan kini kok kalau sekio ada urang nama Jawa siaran karena tadi mau lah honor beko kok kurang minta kada serul lah panjang banda. Dan ambo yakin kalau turun senior kau berdua kau berarti dunia penyiaran Sumatera Barat radio terutama akan bergeliat-geliat dan ambo siap untuk mengontrol orang berdua kok. Jadi tantangan kau untuk radio-radio Bang Jejeng mungkin dari Arbes bilo lah. Nah, ambo pernah dulu sempat di Arbes tuh. Sehat aja jenggelnya. Oh, sehat. Ambo lah podcastnya. Lah podcastnya dan sangat luar biasa Arbes kemajuannya. Ruangannya pun lah eksklusif dan nyelang mulai memikirkan digital. Iya. Oke. Tapi sebelumnya mau ucapkan selamat. Makasih banyak. Selamat jadi anggota komisioner KPID Sumatera Barat, selamat jadi ketua KPID Sumatera Barat, dan selamat celai putri beliau baru lagi ya. Amin. Kabar kini? Nan ketigo. Itu mau kecian yang ya. Dalam lagu nak ada beranak tigo dan ada beranak empik yang tambah cik lah coba. Tapi ambo berharap tigo bukan berat. Woi, tigo pada sih ketigonya. Tigo sih. Gagah surang di rumah. Alhamdulillah sampai hari ini. Jangan sampai ditambah bini nak. Anak tambahan bini. Lah sana, makasih banyak dan Njale Pak Dasrul, Ketua KPID Provinsi Sumatera Barat yang baru dilantik, lah hadir di Perbungo dan ada Udambo, udah tampan praktisi radio, komedian, praktisi TV ya Jo. Praktisi TV, kemudian kini punya channel namanya Pauh TV. Pauh TV. Like, subscribe, and comment. Lah, biasa monyo Jo mina baguramu dunia sana. Makasih sana. Lah. Cik 2 3 lah bisa nak lah no lebih